Istana nggak pengen Anies punya panggung. Presiden kita itu Bapak Anies Baswedan, bukan Prabowo. Karena rakyat udah muak. Semua partai yang mengusung Prabowo itu pengkhianat bangsa. Inilah Anies Baswedan. Kalian pada sadar nggak sih kalau Pilkada 2024 ini adalah pilkada yang paling sakit jiwa? Status capresnya Pak Prabowo itu bakalan dicabut. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman. 1 September sampai Jokowi mundur. Toh berpolitik yang prinsipnya itu apapun dipakai asal menang. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan terserah lo, mau bikin partai ke, mau bikin ormas, lo dapat 25% itu pun dibantu PKB, sisanya HTI dengan FPI. Viral, Partai Indonesia Perubahan sudah terbentuk dan Mas Anies bakal menjadi ketua umum partainya. Siapa maksud Pak Anies? Arah omongan Pak Anies ini kemana? Hah? Bapak nuduh Pak Jokowi, nuduh Pak Prabowo, yang jelas dong, jangan abu-abu, terang. Jangan karena kegagalan Pak Anies ya, ketidakmampuan Pak Anies meyakinkan masyarakat, meyakinkan partai politik, ya makanya gagal di Pilpres, gagal nyagup, ya. Jadi Bapak salah-salahkan Pak Jokowi. Dan menurut saya statement Pak Anies ini bernada provokasi dan mengajarkan semua orang, terutama pendukung-pendukungnya, untuk berpikiran buruk, selalu buruk terhadap pemegang kekuasaan. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Wow, di sini seru ya kan. Ya anak-anak abah ini halunya semakin keterlaluan ya kan guys. Ini warga DKI pada keluar meminta Anies Baswedan kembali pimpin Jakarta. Ya Allah, segitunya ya anak-anak abah. Sudahlah ya anak-anak abah. Ya Anies sudah nggak bisa nyalon lagi ya kan. Dan di sini ada seorang komika, yaitu narasi sesat dari seekor pelawak rungkat. Waduh. Ya, ini bukan aku yang ngomong ya, tetapi di sini di caption kan di video ini ya kan guys. Dan ada juga beberapa video yang menarik di sini yang saya akan reaction ya guys. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai, pokoknya seru ya guys. Dan langsung saja ini dia videonya. Istana nggak pengen Anies punya panggung. Waduh. Karena kalau Anies punya panggung alias menjadi gubernur DKI Jakarta, namanya akan santer terus dan akan menyulitkan Istana untuk melanjutkan keinginan Istana lah. Artinya, sebisa mungkin jangan bikin lawan berat, jangan biarkan ada lawan berat di tahun 2029. Masalahnya di Jakarta, di Jakarta aja kalau Anies bisa maju gitu ya kan, belum tentu menang juga. Lawan berat yang dimaksud adalah Anies Baswedan, kalau Anies Baswedan jadi gubernur DKI Jakarta. Aduh. Presiden kita itu Bapak Anies Baswedan, bukan Prabowo. Karena rakyat udah muak. Semua partai yang mengusung Prabowo itu pengkhianat bangsa, pengkhianat rakyat. Mulai 2004, Presiden itu yang menentukan rakyat, bukan partai-partai. Partai itu partai biadab. Partai biadab. Kita nggak perlu pengakuan dari DPR, MPR, MK atau apa. Pokoknya keputusan Presiden 2004 Bapak Anies Baswedan. 2004, 2024 ya. Waduh, kasihan juga kalau kita pikir-pikir ya, anak abah ini saking ya nggak tahu lah ya kan. Karena Anies nggak dapat nyalon, kalah Pilpres, nggak dapat jadi pilgub juga ya, nyalon pilgub, jadi anak abah semakin stres. Jangan-jangan ini, aduh, aku pun gimana nih ya guys, kasihan ya, kasihan karena mereka sudah stres berat ya kan, hampir gila. Itu nggak terima, itu keputusan rakyat. Wow. Sudah cukup bagi rakyat.
Hidup diinjak-injak. Ketawain aja. Cukup. Semua rakyat Indonesia sepakat. Sepakat. Ya Bu, sepakat. Presiden 2004, Bapak Anies Baswedan. 2004. Nah ini, warga DKI pada keluar meminta Anies Baswedan kembali pimpin Jakarta. Halu. Waduh, coba kalian lihat ya. Nah ini, ini penampakan orang yang selalu demo ya kan. Ijazah palsu demo, pokoknya yang suka demo setiap hari yang muncul di media sosial. Mereka ini tidak ramai sebenarnya ya guys, tapi kor-kor di media sosial aja ya kan. Wow. Aduh, mama. Sampai situ aja, nggak banyak. Inilah Anies Baswedan. Presiden 2029. Nah ini juga. Sebentar kita baca. Akibat tidur terlalu miring. Hihihi, Presiden 2029. Terlalu lama tidur miring sampai isi kepala ikutan miring. Ya, kalau kita pikir di sini ya Presiden 2024 aja Pak Prabowo Subianto belum dilantik. Ya, maka mereka ini pendukung-pendukung Anies ini, anak-anak Abah ini sudah teriak ya Presiden 2029 Anies Baswedan. Kan lucu ya kan? Anies suka-suka aja ya kan gitu yang gitu. Kita lihat aja lah, aduh, tetaplah ya. Tetaplah putus asa, jangan semangat. Kalian pada sadar nggak sih kalau Pilkada 2024 ini adalah pilkada yang paling sakit jiwa? Karena baru pertama dalam sejarah ada pilkada di mana dua mantan presiden, satu presiden menjabat dan satu presiden terpilih bersatu dan bergotong royong untuk menghalangi satu mantan gubernur supaya dia nggak bisa ikutan pilkada. Iya, kalian bayangin aja, Pilkada 2024 ini, Megawati, SBY, Jokowi, dan Prabowo, semuanya gabung demi menghalangi Anies Baswedan supaya nggak bisa maju di Pilkada Jakarta. Oh, Megawati diikut-ikutkan juga, ya kan? Karena apa ya? Megawati juga disebut, Bu Megawati juga disebut di sini karena kemarin Bu Megawati gagal ngusung Anies. Jadi Bu Megawati juga dicap pengkhianat kepada Anies, ya kan? Pokoknya partai yang manapun ya, siapa-siapa partai manapun lah ya kan, tidak mendukung Anies, maka partai itu pengkhianat lah. Padahal ya dia tidak tahu, ya kan, Anies itu si tukang pengkhianat. Aduh, bapak-bapak, ini anak-anak Abah ini sudah keterlaluan ya guys. Terus setelah 4 presiden ini berhasil, mereka malah ngasih warga Jakarta 3 pilihan. 1, Ridwan Kamil yang mau bikin mobil curhat dan yang katanya mau bikin zonasi pekerjaan sesuai domisili, ngikutin jalur zonasi anak sekolahan. 2, Pramono Rano yang katanya mau bikin pencaksilat jadi kurikulum wajib di sekolah Jakarta. Dan 3, Darmakun yang saking nggak tahu lagi harus ngapain, dia cuma bisa kasih janji nggak masuk akal buat ngegratisin JIS. Sakit jiwa nggak tuh? Jadi keempat presiden RI itu bersatu untuk menghalangi Anies Baswedan. Dan setelah berhasil, Jakarta malah dikasih 3 paslon yang ketika kampanye aja belum dimulai, tapi udah bikin resah warga Jakarta. Kalau udah gini kalian tahu nggak? Gue jadi mau ngapain? 1, gue jadi mau golput aja dan nggak usah datang ke TPS. Nah, lebih baik Bang, golput aja Bang. Ya, saya setuju, golput aja. Karena saya tidak ingin ya melihat gelandang-gelandang politik. Biar sekalian tingkat partisipasi pemilihnya rendah. Dan kedua, gue mau buruan gabung aja deh sama partai atau ormasnya Anies Baswedan. Ya, supaya jadi waras ini negara. Oh, iya kan? Iya. Kalian aja ya kelompok-kelompok yang tidak waras sebenarnya ya, bukan kita ya. Dong. Salam semangat antitesa 24. Anak kamu. Oh, ini video lama ini. Video lama. Wah, ini kalian tahu dia pakai baju apa? Pakai baju siapa? Ini pendukung Anies. Yang kemarin Pilpres ya.
kalah jadi akhirnya gila ya kan. Itulah aku takut ya semuanya pendukung Anies akan jadi seperti ini. Aku takut sekali ya guys. Nah ini juga nih pendukung 02, kalian itu jangan merasa bangga dulu. Kenapa aku bilang begitu? Karena status capresnya Pak Prabowo itu bakalan dicabut. Tunggu saja tanggal mainnya. Coba kalau ini nanti lihat tanggal 3 bulan 10, status capresnya Pak Prabowo itu bakal dicabut. Oh, makanya siapa yang cabut? Makanya kita doakan sama-sama supaya status capresnya Pak Prabowo itu segera dicabut. Halu memang ya. Oke, mari kita doakan sama-sama. Waduh, itulah kalau anak-anak Abah ini suruh doa-doa yang tidak baik ya. Memang itulah sifat-sifat anak Abah. Nah, memang ketawain aja lah ya guys. Susah lah ya mau cerdaskan anak Abah. Kenapa Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman. Apalagi nih Ketua MK. Egy Sujana. Itu asal Mulyono tuh dari situ. Saya yang bongkar itu. Wow. Pak Prabowo yang terhormat, saya justru kasih jalan keluar. Wah. Kondisionalkanlah dengan ijazah palsunya ini, karena ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa hukum. Jokowi harus terbongkar ini karena memang nggak punya kok, makanya dia dipanggil si Mulyono gitu loh. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, Ketua MK. Itu asal Mulyono tuh dari situ, saya yang bongkar itu. Wow, Egy Sujana berulah lagi. Bambang Tri kalau mau jujur, yang bongkar sama Gus Nur. Gus Nur sudah di penjara. Saya diminta advokatnya, jabanin sampai sekarang nih, 2 tahun lebih saya bela dia. Kasihan Gus Nur dan Bambang Tri itu ditahan gara-gara ijazah palsunya Jokowi yang dia nggak jujur berani tampilkan dirinya. Foto dia diganti dengan foto Hari Mulyono, makanya dipanggil si Mulyono dia presidennya. Aduh, padahal Pak Jokowi sendiri sudah terangkat ya. Kenapa dia disebut Mulyono ya? Karena nama Pak Jokowi masa kecil, karena sakit-sakitan diganti Pak Jokowi ya kan. Presiden Mulyono fitnah lagi. Bukan nama aslinya dia Mulyono terus berganti jadi Jokowi. Oh, enggak. Bukan. Waduh. Kalau nama aslinya ada lagi pendapat, ada Herbertus lah, ada gitu kan gitu kan. Nah, sebelum dibaptis lah, sebelum apa gitu loh. Pak Anies yang bukannya Pak Anies yang sudah dibaptis, namanya Yohanes. Waduh, Bapak ini udah tua. Dalam konteks ini, kejujuran, kebenaran, keadilan terus diungkap. Siapa? Ya itu. Sebentar kita dengar ini, kita baca. Wow, job baru demo terus sampai mundur. Oh iya, mau demo sampai mundur ya. Ya tunggu aja 20 Oktober ini Pak Jokowi turun. Oligarki. Jadi kita harus umumkan kepada Indonesia bahwa Jokowi itu adalah boneka oligarki. Oke ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu dan mama semua, kita harus demo, jangan berhenti, hitung mulai dari besok 1 September sampai Jokowi mundur. Ya, sekali lagi demo terus, pakai mama ya. Demo terus sampai Jokowi mundur. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Selamat. Hidup mama. Udahlah, kalau nggak ada anak Abah ini memang tidak seru ya kan. Demo 3 orang mau demo sampai Pak Jokowi mundur. Udah ketawain aja ya guys. Astagfirullahaladzim, nggak ada kerjaan lain. Ya Allah, mama, ini muka ini aja ya. Anies ini adalah contoh berpolitik yang prinsipnya itu apapun dipakai asal menang, asal bisa menang. Dan itu artinya dia tega mengorbankan apa kebinekaan, nilai-nilai kebangsaan
bahkan seperti tadi itu tega menjelek-jelekkan image tentang pembaruan Islam yang menjadi misi dari Universitas Paramadina dan Nurholis Majid gitu. Inilah yang saya lihat pada sosok Anies gitu. Jadi ukurannya itu dirinya sendiri gitu. Jadi pluralisme ketika dia bicara tentang kebangsaan dan seterusnya itu ya itu sebagai sarana saja untuk mencapai tujuannya. Kalau itu mentok dia akan pakai cara lain gitu. Dan pemakaian politik ayat dan mayat di DKI itu kan contoh ya, itu kan contoh brutal bagaimana Anies tak segan-segan menggunakan politik sara ya, politisasi agama untuk mencapai tujuannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan terserah lo mau bikin partai ke, mau bikin ormas, lo dapat 25% itu pun dibantu PKB, sisanya HTI dengan FPI. Kalau rakyat Indonesia yang sudah paham, sudah mengerti, yang cinta dengan RKRI, nggak bakalan lah kenal sama lo, sama partai lo. Pertanyaannya, itu tongkat punya Pangeran Diponegoro yang dirampas oleh Belanda zaman dulu, dikembalikan ke Indonesia, seharusnya itu dimuseumkan. Kenapa lu embat juga? Oi, kadron. Raja kutu kopret, kutu loncat. Kenapa itu tongkat lu simpen di rumahmu secara pribadi? Oh, itu bukan punya nenek moyang lu, itu punya negara. Lu itu memang bangsat. Wow. Sama dengan pendukung-pendukungnya itu bangsat. Kalau nggak didukung sama partai, dibilang partainya lagi dicekal sama pemerintah. Woi. Kalau didukung, kembalikan tongkat itu, jangan seperti mobil dinas hilang. Nah, jadi ya mungkin kalau soal tongkat itu mungkin itu replika ya, aku nggak tahu ya, mungkin karena kalau kita lihat yang asli ya panjang ya. Tetapi yang kita ya mau bahas di sini, kalau Pak Anies ini sebenarnya gimana ya? Kemarin dapat 24% itu sebenarnya banyak pendukung dari PKB, PKS dan Nasdem. Kalau pendukung Anies yang sebenarnya ya itu nggak tahu, hanya 2% mungkin ya. Nggak tahu ya kan, sebenarnya suara yang 24% itu bukan murni semua suara Anies ataupun pemilih Anies ya kan, dan kan ada juga dari partai. Viral, Partai Indonesia Perubahan sudah terbentuk dan Mas Anies bakal menjadi ketua umum partainya. Oh, ketum Anies ya. Yang sudah masuk di dalam Partai Perubahan 18 kecamatan. 18 kecamatan ini kita sudah membentuk mulai dari Kocam sampai ke Sorges, walaupun belum lengkap semuanya, tetapi sudah. Wow, magic! Ternyata Mas Anies membentuk Partai Indonesia Perubahan dan ketua partainya itu Mas Anies sendiri. Nah, gini kan enak toh Mas Anies kalau mempunyai partai sendiri. Ibaratnya nanti kalau mau maju sebagai presiden sudah mempunyai kendaraan pribadi, tidak susah-susah nebeng ke tetangga ya. Gimana menurut kalian Lord? Partai Indonesia Perubahan yang dipimpin Mas Anies ini akankah bakal menjadi partai yang besar di Indonesia? Jika kalian minat silahkan daftar Partai Indonesia Perubahan ya. Di sana ada lowongan-lowongan yang akan membuat kalian berubah Power Rangers dan angel-angel. Siapa maksud Pak Anies? Omongan Pak Anies ini kemana? Hah? Bapak nuduh Pak Jokowi, nuduh Pak Prabowo, yang jelas dong, jangan abu-abu, terang. Jangan karena kegagalan Pak Anies ya, ketidakmampuan Pak Anies meyakinkan masyarakat, meyakinkan partai politik, ya makanya gagal di Pilpres, gagal nyagup, ya. Jadi Bapak salah-salahkan Pak Jokowi, bilang tersandra lah, bilang pengendali kekuasaan lah. Padahal Pak Jokowi partai pun nggak punya. Pak Jokowi itu Pak Anies, dia hanyalah seorang tukang kayu yang berhasil mengambil hati masyarakat. Ya, dia bukan seorang triliuner dan dia juga nggak punya partai kok Pak Jokowi itu Pak Anies. Tapi yang dia punya, senjata dia dalam berpolitik adalah apa? Kepercayaan masyarakat. Nah, itu pula yang Pak Anies belum punya. Kayak kalau Pak Anies punya, Pak Anies menang kemarin bos, ya. Dan kalau aku jadi Pak Anies, aku lebih memilih untuk introspeksi diri. Kenapa mayoritas masyarakat tidak mau memilihku pada saat Pilpres? Kenapa di Pilkada Jakarta mayoritas
Partai politik tidak mau. Pak Anies Baswedan lagi-lagi mengeluarkan statement yang memframing buruk pihak pemerintahan. Dan menurut saya, statement Pak Anies ini bernada provokasi dan mengajarkan semua orang, terutama pendukung-pendukungnya, untuk berpikiran buruk, selalu buruk terhadap pemegang kekuasaan. Gagal dapat tiket. Partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ada yang tidak sehat. Dan ini bukan salah partainya. Tapi salah yang memberikan tekanan kepada partai. Tidak seharusnya. Sekarang partai-partai semuanya bilang ya karena memang hitung-hitungan politiknya memang tidak bisa mengusung Anies Baswedan kok. Hitung-hitungan politiknya memang yang kami... Pak Anies, setelah 2 kali Pak Anies gagal dalam kontestasi politik, di Capres Pak Anies gagal, begitu juga di Pilkada Pak Anies gagal karena tidak ada yang mengusung. Seharusnya Pak Anies bisa lebih mengintrospeksi diri. Yang pertama, Pak Anies tidak punya partai. Yang kedua, Pak Anies tidak bisa memenuhi deal-deal politik yang telah diajukan oleh contohnya partai PKS tuh. Kalau saat ini Pak Anies berani mengatakan partai mana yang tidak tersandera oleh kekuasaan, itu sangat tidak berdasar. Karena apa? Berkaca pada Pilpres lalu, Pak Anies yang mengusung adalah partai-partai politik. Dan kalau memang Pak Anies ingin proses yang sehat, kenapa Pak Anies tidak mengikuti jejak Pak Darmakun, maju sebagai pihak independen? Seharusnya Pak Anies bisa lebih berkaca ya Pak Anies, melihat rekam jejak dari Pak Jokowi. Kenapa kemudian Pak Jokowi bisa menang 2 kali dan kemarin ini dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto hanya 1? Karena tokoh-tokoh ini mampu memenangkan hati masyarakat. Dan mungkin itu yang tidak ada di Pak Anies. Jadi alih-alih Pak Anies selalu memprovokasi, lebih baik Pak Anies membenahi diri dan mempersiapkan untuk kontestasi politik periode berikutnya. Saya jadi heran kalau Pak Anies terus-menerus begini, makanya Pak Anies memberi contoh yang tidak baik untuk pendukung Pak Anies sendiri. Kemudian itu yang akan ditiru oleh pendukung Pak Anies. Dan pada akhirnya dari pikiran-pikiran buruk, framing buruk yang Pak Anies ciptakan, itu menciptakan benturan dan bentrok antar warga negara. Saya hanya berharap bahwa Pak Anies bisa menjadi tokoh yang menyejukkan dan mendamaikan serta merukunkan kembali segenap warga negara Indonesia. Ya guys, benar. Kalau kita pikir-pikir ya, selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat ya kan, yang paling bikin rusuh yaitu siapa? Yaitu kelompok-kelompok Anies ya kan, anak-anak Abah ya, anak-anak Abah ini ya kan. Sebenarnya dulu FBI gitu ya kan yang selalu lah ya buat rusuh, FBI, HTI. Nah, setelah FBI, HTI ini sudah dibubarkan ya kan, maka muncullah anak-anak Abah yang selalu keluar-keluar, pokoknya berdemo setiap hari. Nah, dugaan saya ya sebenarnya mungkin anak-anak Abah ini kelompok-kelompok yang sudah dibubarkan itu dari HTI dan FBI. Nah, jadi ya mereka ini udah sering demo dari dulu, sudah terbiasa ya kan. Aduh, aku pun heran ya kan, kenapa anak-anak Abah semakin sekarang semakin halunya semakin tinggi, sampai stres ya kan. Takut ya, aku takut ya, nanti mereka-mereka ini jadi gila ya kan. Oke lah, gimana nih menurut kalian? Silahkan berkomentar di bawah tentang anak-anak Abah ini yang terlalu tinggi harapannya untuk Anies ya kan. Aduh, udah habis kata-kata untuk kita komentari. Komen aja lah di bawah guys. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.